Saya lanjut kembali ya penjelasan mengenai distribusi beban gempa yang sudah kita hitungkan di contoh soal ini. Beban gempa di lantai 1 sebesar 3,3 ton, lantai 2 6,67 ton, dan lantai 3 5 ton. Yang perlu dipahami adalah beban gempa pada lantai itu adalah total keseluruhan yang akan dipikul kolom-kolom yang ada pada lantai. Jadi kalau kita misalkan secara sederhana hanya ada 2 kolom di setiap lantai seperti skematik soal ini, maka beban lantai tersebut akan dipikul oleh kedua kolom secara bersamaan. Jadi nilainya adalah dibagi 2, 3,3 bagi 2 untuk lantai 1 dan untuk lantai-lantai di atasnya seperti terlihat di sini. Kalau misalkan di portal itu misalkan ada 4 kolom atau 6 kolom atau jumlah tertentu, maka beban gempa tersebut akan dibagi secara merata oleh keseluruhan kolom secara bersama-sama. Jadi kalau kira-kira diilustrasikan, beban gempa statik itu bisa dikatakan kalau misalkan ini bangunannya secara 3 dimensi dan kita menghitung beban gempa di arah horizontal seperti begini ya, itu akan dipikul, katakan ke arah sana itu ada 3 kolom, berarti masing-masing akan dipikul oleh kolom tersebut sepertiga seperti begini. Dan semakin ke atas distribusinya itu biasanya semakin besar. Itulah yang kita hitung menggunakan persamaan ini tadi, distribusi per lantai setelah kita mengetahui jumlah total beban gempa yang bekerja. Dan kalau kita jumlahkan seluruh gaya yang bekerja masing-masing kolom ini dan masing-masing lantai, tentunya kita akan mendapatkan total beban gempa yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya tadi. Dan di statik ekivalen konsepnya itu adalah kita menghitung beban gempa itu di satu arah ya. Jadi kalau yang kita lakukan perhitungan ini adalah perhitungan di satu arah. Kalau misalkan ini kita misalkan di arah X ya, ini berarti yang kita hitung adalah gempa di arah X, atau kalau ke sana gempa yang di arah Y. Jadi ya, kalau misalkan ini ada bangunan di sini, kalau ini ada 3 kolom di arah sini, di sini juga ada 3 kolom seperti begini ya, distribusinya adalah masing-masing kolom. Berarti kalau ini ada 9 kolom di arah X ya, berarti Fx di masing-masing kolom itu per 9 untuk per kolom ya. Demikian juga kalau misalkan dia di arah Y adalah per 9, itu nilainya per kolom. Nah, kadang-kadang ada juga pembagian itu untuk bangunan yang 3 dimensi yang namanya gempa di arah X itu bisa juga didefinisikan sebagai 100%-nya bekerja di arah X, dan secara bersamaan ada juga yang bekerja di 30%-nya di arah Y, itu namanya gempa X. Kalau dia gempa Y di arah Y, itu adalah 30% dari beban gempa yang itu bekerja juga di X plus 100% di arah Y. Jadi kalau misalkan ini saya asumsikan ini tadi arah X yang sedang bekerja ini ya, gempa arah X ini secara bersamaan ini dia 100% dari Fx ini bekerja di sini. Dan kemudian kita harus juga memodelkan ke arah sananya itu 30% dari Fx ini bekerja di arah Y-nya. Jadi inilah yang dinamakan gempa yang bekerja di arah X kalau kita bayangkan sebagai 3 dimensi. Demikian juga sebaliknya, nanti kita balik dia kondisinya seperti begini. Kalau misalkan saya gambar lagi sini, ini dia kalau di sini gempanya 100%, berapa nilai di arah X tadi ya, atau lebih tepatnya Fy ya kalau itu ya. Terus ke sini dia 30% dari Y yang sudah kita hitung ya. Ini namanya gempa di arah Y, dan kita akan memiliki 2 kasus, gempa arah X dan gempa arah Y. Kira-kira begitu pemahamannya mengenai gempa, menghitung beban gempa secara statik ekivalen, dan ini hanya berlaku untuk bangunan
tidak lebih dari 10 lantai atau sekitar 40 meter. Nah, kalau lebih tinggi dari situ tentunya statik ekivalen tidak terlalu akurat lagi, harus dihitung menggunakan analisa dinamik. Nah, untuk menutup diskusi tentang statik ekivalen ini, saya ingin kalian coba mengerjakan kembali secara mandiri bagaimana kita bisa menghitung beban gempa untuk bangunan 6 lantai di sini. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 dan atap, dan sebenarnya ini keseluruhannya ada 6 lantai ini ya. Dan ini untuk sementara beban-beban gempa, beban-beban berat bangunan yang sudah dihitungkan diasumsikan sama per lantai, keseluruhannya 320 ton. Dan ini adalah struktur beton di daerah Bandar Lampung. Berapa sih beban gempa per lantai atau di setiap lantainya atau per kolomnya yang harus dipertimbangkan. Nah, saya ingin kalian ini mengerjakan dengan mandiri. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bagaimana proses mengerjakannya, bisa dituliskan komentarnya di bagian comments, nanti saya akan coba menjawabnya. Terima kasih ya buat perhatiannya, semoga bisa dipahami cara menghitung beban gempa dengan metode statik ekivalen.